Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan, Ibu Hastuti Mustaqim, SPD, MPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul pada mata kuliah hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fitri yang akan menjadi moderator. Teman kelompok saya Munira Diva Mawadani, Widya Lestari, Nadia Nasifa M, dan Andi Muhammad Yusuf Saputra. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi. Materi pertama akan dibawakan oleh Munira Diva Mawadani, pemateri kedua Widya Lestari, pemateri ketiga saya sendiri, pemateri keempat Andi Muhammad Yusuf Saputra, dan pemateri terakhir Nadia Nasifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Diva Mawadani dari kelompok 2. Saya sebagai pemateri pertama ingin memaparkan materi saya. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa kita dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang cara yang lebih baik dalam menjalankan suatu usaha, atau hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Pengertian kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur yang berarti orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang yang akan dijual. Materi selanjutnya adalah pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama itu ada Adam Smith dalam karyanya yang berjudul Wealth of Nations. Dia menjelaskan bahwa negara-negara tumbuh kaya melalui perubahan dalam pembagian kerja. Dengan menggunakan wawasan Smith, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai berikut. Kewirausahaan adalah studi tentang tindakan manusia yang mengarah pada perubahan dalam pembagian kerja. Yang kedua, Zimmerer menuturkan bahwa kewirausahaan merupakan proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam memecahkan permasalahan dan menemukan berbagai macam solusi agar kehidupan bisnis bisa diperbaiki dan berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Yang ketiga adalah Detrandus Djoko Untara. Menurutnya bahwa kewirausahaan merupakan suatu keberanian yang dimiliki seseorang dalam melakukan berbagai upaya agar kebutuhan hidup bisa terpenuhi, menggunakan kemampuan dan juga memanfaatkan potensi yang dimiliki agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya mengenai karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan terbagi menjadi 6. Yang pertama itu percaya diri, keyakinan, ketidaktergantungan, individualisis, dan optimisme. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil kebutuhan untuk berpartisipasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energetik, dan inisiatif. Yang ketiga, pengambilan resiko, kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan. Yang keempat, kepemimpinan, perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik. Yang kelima, keorisinilan, inovatif dan kreatif, serta fleksibel. Yang keenam, berorientasi ke masa depan, pandangan ke depan, perspektif dalam konteks bisnis. Seorang entrepreneur membuka usaha baru atau new ventures yang menyebabkan munculnya produk baru atau ide tentang penyelenggaraan jasa-jasa. Materi berikutnya mengenai langkah menuju keberhasilan kewirausahaan. Menurut Dwayne Steinhoff dan John F. Burgess tahun 1993, mengemukakan beberapa karakteristik dan diperlukan untuk mencapai pengembangan dan keberhasilan berwirausaha. Yang pertama, memiliki visi dan tujuan usaha. Yang kedua, berani mengambil resiko, waktu, dan uang. Yang ketiga, merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan. Yang keempat, bekerja keras. Yang kelima, membangun hubungan dengan karyawan, pelanggan,
pemasok, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang keenam, bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan. Materi selanjutnya akan dibacakan pemateri ketiga. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor pendorong keberhasilan kewirausahaan. Yang pertama adalah faktor eksternal. Menurut Zimmerer dan Scarborough tahun 1998, dalam sebuah komunitas tumbuhnya para wirausahawan dipicu oleh beberapa faktor, yakni 1. Faktor ekonomi dan kependudukan. Seiring dengan perbaikan di bidang ekonomi, sebagian masyarakat dewasa ini memiliki kecenderungan untuk lebih mandiri dalam berusaha. Dalam hal tersebut disambut positif oleh masyarakat sehingga lebih menggerakkan wirausahawan dalam memproduksi barang ataupun jasa. Yang kedua itu faktor pergeseran perekonomian di bidang jasa. Pertumbuhan di bidang ekonomi pada saat ini mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya perkembangan pesat terjadi pada bidang produksi yang mengakibatkan kecenderungan naiknya jumlah barang yang ada di pasar. 3. Faktor pendidikan kewirausahaan. Jika pada era sebelumnya ada semacam anggapan bahwa yang bisa menjadi pengusaha adalah generasi penerus dari pemilik usaha atau mitos entrepreneur are born, not made. Pada saat ini sudah banyak yang membuktikan bahwa hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Yang keempat, faktor kebanggaan sebagai wirausahawan. Dalam diri seseorang, secara alamiah sudah memiliki rasa tanggung jawab, baik itu merupakan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pada umumnya, hal tersebut akan terdorong untuk melakukan peningkatan nilai kehidupan. 5. Faktor kemajuan teknologi, peluang internasional, dan gaya hidup bebas. Menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang telah ada, merupakan salah satu keahlian seorang wirausahawan. Create new and different, kreativitas dan keinovasian sebagai landasan kewirausahaan akan muncul apabila seseorang memiliki kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Peluang internasional didukung oleh kemajuan teknologi akan memunculkan peluang untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. 6. Faktor lingkungan. Menurut Ibnu Sotjono, kemampuan berwirausaha merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasikan kreativitas, inovasi, kerja keras, dan keberanian menghadapi resiko untuk memperoleh peluang. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor internal. Menurut David C. Misland 1961-207, kewirausahaan ditentukan motif berprestasi, optimisme, sikap nilai dan status kewirausahaan dan keberhasilan dan faktor yang mempengaruhi kewirausahaan. 1. Kesadaran diri. 2. Pengaturan diri. 3. Motivasi. 4. Kemampuan kompetensi competition (LBTC). 5. Intensive inversion. Menurut Zimmerer 1996, 14-15, ada beberapa faktor yang menyebabkan kewirausahaan gagal dalam menjalankan usaha barunya. Tidak kompeten dalam hal manajerial, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan. Makasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang faktor penghambat kewirausahaan. Menurut Zimmerer tahun 1996 halaman 17, beberapa potensi yang membuat seseorang mundur dari kewirausahaan yaitu: yang pertama, pendapatannya tidak menentu. Yang kedua, kerugian akibat hilangnya modal investasi. Yang ketiga, perlu kerja keras dalam waktu yang lama. Yang keempat, kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usaha telah berhasil. Kegagalan juga dapat ditimbulkan oleh dasar kelemahan yang bersumber pada sifat pribadi yang penuh keraguan dan hidup tanpa pedoman hidup ataupun orientasi yang tegas. Misalnya, suka merendahkan mutu, suka menerobos dan mengambil jalan pintas, tidak memiliki kepercayaan diri, tidak disiplin, dan yang terakhir suka mengabaikan tanggung jawab.
Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.